Salam damai, salam sadar, salam waras. Selamat berjumpa kembali teman-temanku dengan saya YouTuber Deso. Sing cubluk bodoh neng sok tahu. Gak apa-apa ya, ini sekedar sharing. Ini media sosial kanggo sharing. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini menyambung video saya di bagian pertama tentang rasa marah. Kemarin kan saya sempat menyampaikan di akhir video bahwa saya mau sedikit sharing tentang bagaimana sih cara mengatasi rasa marah yang secara otomatis itu akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Itu menjadi sebuah semangat, menjadi spirit, menjadi manfaat untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan di sekitar kita secara otomatis. Tapi sebelumnya saya minum teh dulu. Agak dingin ini karena saya bikin videonya malam hari. Luar biasa. Teh tubruk. Jadi ini yang mau saya sampaikan ini adalah pengalaman saya pribadi dan otomatis ini menjadi pendapat saya pribadi, analogi saya pribadi. Jadi kalau memang manfaat mau dipakai sumonggo, jika tidak dirasa tidak atau kurang manfaat atau kurang tepat untuk pribadi teman-teman secara personal, tidak dipakai juga tidak apa-apa, karena ini saya hanya sekedar apa yang saya rasakan, apa yang saya pernah alami untuk mengendalikan atau melatih mengendalikan amarah. Jadi kalau yang saya alami itu simpel sebenarnya. Itu ketika kita marah, maka kita diam sebentar, mungkin 1 atau sampai 5 detik. Sadari, diam, sadari bahwa kita ini marah. Oh, saya marah. Bisa juga disertai atau diikuti dengan menghela nafas panjang, lalu hembuskan seperti itu kira-kira. Itu bisa dilakukan beberapa kali, tapi yang paling utama adalah mindset pikiran dulu. Kita menyadari bahwa kita sedang marah. Ucapkan aja dalam hati, oh iya saya marah. Tapi terus tidak usah dihakimi, tidak usah kita dipersalahkan oleh diri kita sendiri. Jadi maklumi saja, akui bahwa kita sedang marah, karena marah itu adalah sifat yang wajar. Seperti di video saya yang bagian pertama yang lalu, karena marah ini memang sudah sifat bawaan, sifat yang wis dikantekke nalika menungso iku lahir, sifat yang sudah diikut sertakan pada setiap diri manusia ketika manusia itu diciptakan atau ada. Jadi tidak usah kita pungkiri, kalau kita marah ya sudah, kita terima, kita akui bahwa kita marah. Itu kalau dari pengalaman saya begitu seperti itu. Pelan-pelan memang mungkin untuk 1 kali 2 kali, pertama, kedua, ketiga mungkin memang masih belum, tapi kalau sering dilatih seperti itu, oh saya marah, di situ ada sebuah pemahaman bahwa kalau saya marah ini sebenarnya saya sedang merugikan diri saya sendiri maupun orang lain atau lingkungan sekitar saya. Jadi intinya pada saat saya menyadari bahwa saya marah, saya tahu
bahwa kalau ini saya teruskan, ini akan merugikan diri saya sendiri, secara otomatis juga akan merugikan lingkungan di sekitar saya berada. Itu yang metode yang paling sering atau paling mudah, walaupun secara prakteknya sebenarnya saya melatih itu juga tidak mudah, atau bisa dikatakan juga butuh waktu, butuh latihan yang luar biasa. Walaupun untuk saat ini saja, bahwa rasa marah, ekspresi marah itu juga masih sering ada, karena seperti yang saya bilang tadi ataupun di video saya yang bagian pertama, karena memang rasa marah itu akan selalu ada selagi kita masih hidup. Jadi nggak usah dipungkiri, diterima saja. Jadi intinya pertama gitu latihannya, diterima rasa marah itu, disadari bahwa memang itu ada dalam diri kita. Itu sebuah present, hadiah, anugerah. Setelah diterima, disadari bahwa kalau saya meneruskan atau mengekspresikan ini berlebihan, ini akan merugikan. Ketika kita sadar akhirnya bahwa ini merugikan, maka pelan-pelan rasa marah ini akan reda. Nah, ini cara yang paling gampang dan paling simpel. Ada cara yang kedua, misalnya ada orang mengendalikan luapan rasa marah atau mengendalikan rasa marah ini dengan cara meditasi. Meditasi itu kebanyakan pasti dimulai dari mengolah nafas. Makanya saya tadi bilang, ketika kita menyadari bahwa kita marah, terus kita ucapkan dalam hati, oh iya, aku nesu, oh iya, saya marah. Tidak apa-apalah, karena memang ini harus saya terima, karena memang ada dalam diri saya. Sebenarnya nggak usah diterima, wong sudah ada dalam diri kita. Jadi kita sadari, oh iya, memang ini salah satu sifat yang ada dalam diri saya. Tidak apa-apa, saya maafkan, tapi saya keliru. Itu seperti itu. Makanya tadi ada, terus kalau bisa disertai dengan helaan nafas panjang, keluarkan pelan. Nah, kalau sudah seperti itu nanti diteruskan. Kita usahakan bernafas secara biasa saja, tarik panjang, keluar. Nanti akan pelan-pelan kita akan bernafas dengan biasa. Karena kalau kita perhatikan, yang namanya orang marah itu tidak ada yang nafasnya teratur. Kebanyakan kalau yang saya amati, terutama saya mengamati diri saya sendiri, ketika marah itu pasti yang namanya nafas itu tersengal-sengal atau tidak teratur atau terpacu dengan cepat. Nah, ketika kita sadar dan akhirnya kita berusaha secara physically, secara zahir kita menghaluskan nafas, itu juga akan berefek secara psikis. Kemarahan, ketegangan ini akan mengendor, mereda. Apalagi dibarengi dengan tadi pemahaman secara psikis atau secara spirit bahwa rasa marah ini merugikan saya maupun orang lain. Seperti itu. Nah, ada cara-cara yang lain dengan cara pengalihan, walaupun kalau saya sebenarnya untuk pengalihan itu tidak, sifatnya tidak afdol atau kurang ampuh. Karena kalau yang namanya pengalihan itu sebenarnya tidak menyelesaikan inti dari permasalahan. Jadi kalau pengalihan itu sifatnya hanya sementara. Pada dasarnya begitu mengalihkan itu, rasa marah itu masih ada, masih membara. Kalau itu diibaratkan marah itu api ya, jadi masih membara, masih seperti api yang menjilat-jilat itu, yang arahnya tidak karuan. Jadi pengalihan itu bagi saya bukan
menurut saya bukan solusi yang ampuh untuk melatih mengendalikan rasa amarah dan merubah rasa amarah ini menjadi spirit, menjadi semangat, menjadi ghirah atau gairah yang akan menjadi energi kita untuk lebih atraktif, lebih kreatif, lebih positif dalam menjalani hidup. Tapi tidak apa-apa, bukan berarti itu jelek, itu bagus. Karena memang yang namanya kemampuan itu tidak usah dipaksakan, tidak bisa dipaksakan. Kalau bisanya masih, misalnya pengalihan ya, pengalihan isu atau pengalihan rasa marah ini kepada yang lain. Tapi kadang-kadang pengalihan ini juga rentan. Misalnya kita marah di rumah dengan keluarga misalnya, terus dialihkan dengan cara keluar mencari hiburan. Ya kadang-kadang mencari hiburannya juga nyun sewu juga ya belum tentu hiburannya itu yang ada yang mencari hiburan dengan cara mencari kawruh, bertukar pikiran dengan orang lain yang tepat menurut kita, dengan mencari-cari informasi-informasi di luar, mencari teman yang bisa diajak ngobrol itu bagus. Tapi kadang-kadang ada yang pelampiasannya dengan cara negatif, misalnya ada yang ke Lapalam lah atau ke mana lah ya, pokoknya adalah. Tapi intinya mencari pengalihan itu ada dua macam lah. Ada yang dengan cara yang positif untuk bagaimana dia mengendalikan rasa amarah itu, akhirnya nanti akan semakin expert atau semakin ahli dalam mengendalikan rasa amarahnya. Tapi ada yang juga dengan cara-cara yang negatif lah. Cara-cara yang negatif ini sebenarnya ibaratnya orang gali lubang tutup lubang. Dia menghindari lubang tapi dengan menggali lubang yang baru, yang lebih dalam, lebih luas, yang akhirnya juga nanti akan bisa menjerumuskan dia, bahkan juga menjerumuskan orang-orang lain di sekitarnya. Ini yang rentan seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau pengalaman saya yang paling ampuh itu ya metode yang pertama saya sampaikan tadi. Kita sadari bahwa rasa marah itu memang sifat bawaan kita. Dan kita sadar ketika rasa marah ini tidak dikendalikan, maka akan merugikan diri saya sendiri maupun akan merugikan orang lain. Nah itu harus terus dilatih. Jadi nanti yang paling tahu bahwa kita sudah terlatih atau belum, itu juga adalah diri kita sendiri. Walaupun yang namanya terlatih itu bukan berarti nanti kalau sudah terlatih terus tidak mempunyai rasa marah, itu saya tidak bisa menjamin bahwa itu akan dalam artian stabil sampai kehidupan besok-besoknya tidak ada rasa marah. Itu nggak mungkin, karena rasa marah ini ada. Hanya gini, kalau menurut saya, ketika kita sudah terlatih, ketika ada percikan rasa marah ini muncul, itu kita cepat sadar. Jadi efek domino dari ekspresi rasa marah, baik itu yang dipendam maupun yang kita ekspresikan keluar, ini tidak akan berlarut-larut atau berlama-lama, di mana ketika nanti akan lama terjadinya ekspresi marah baik yang dipendam maupun yang keluar ini terjadi, itu kan impactnya, efeknya ini kan kerugiannya akan jauh lebih banyak. Tapi begitu kita sadari, oh saya sedang marah, dan saat itu akhirnya kita berhenti untuk tidak marah, itu efeknya ya berhenti di situ, tidak merembet ke mana-mana. Itu maksud saya seperti itu. Jadi kalau metode itu bukan berarti menghilangkan, akhirnya terus kalau sudah ahli gitu ya, ahlinya ahli. Nah, dalam mengendalikan rasa marah atau amarah itu terus tidak pernah ada marah, itu bukan seperti itu. Maksudnya cepat mengenali hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri, itu intinya. Jadi bukan terus
akhirnya jadi orang yang tidak ada rasa marah. Itu nggak mungkin. Itu kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau pendapat teman-teman ada yang mempunyai pemahaman yang lain juga itu sumonggo, karena itu juga hak masing-masing. Jadi kalau pemahaman saya sih seperti itu. Jadi bukan berarti kalau sudah biasa atau sudah ahli mengendalikan rasa amarah, bukan berarti tidak pernah marah atau tidak mempunyai rasa marah, karena bagi saya itu tidak mungkin. Karena rasa marah ini akan tetap ada di dalam diri kita selagi kita masih ada atau masih hidup. Itu jadi itu dulu secara singkat bagaimana sih cara mengatasi rasa marah seperti yang saya sampaikan tadi. Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan kalau memang ini menurut teman-teman bisa untuk diaplikasikan. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa diaplikasikan atau belum bisa diaplikasikan juga tidak apa-apa. Karena kemampuan, pemahaman, kawruh atau ilmu pengetahuan seseorang, tiap orang juga berbeda-beda. Bukan berarti pemahaman atau kawruh saya ini tinggi, bukan, maksud saya bukan seperti itu. Maksudnya ada pemahaman yang lain yang lebih praktis menurut pribadi masing-masing. Karena saya contohkan saja lah, misalnya pakaian. Saya pakaian sukanya yang begini, teman-teman sukanya yang begini, teman yang B sukanya yang begini. Jadi nyamannya itu yang mana, walaupun secara fungsi nanti sama. Pakaian untuk melindungi, untuk bergaya, untuk ya kalau fungsi utamanya sih untuk melindungi diri. Nah, yang pas menurut selera itu kan beda-beda, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru antara satu dengan yang lainnya. Ini hanya masalah pas atau enggaknya menurut kita. Karena yang tahu diri kita itu tidak ada yang lain, hanyalah kita. Yang tahu diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Tidak ada yang lebih tahu dari kita selain diri kita. Begitu kita tahu tentang diri kita, seperti apa kita, itu kalau dalam kitab ada yang menyebutkan sing sapa wonge arep mengenal Gustine, utawa sapa-sapa wonge sing arep mengenal Sang Holike utawa penciptane, kenalono awakmu dhewe. Sesiapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka kenalilah dirimu sendiri. Nah, untuk mengenal diri sendiri berarti kita harus kembali ke dalam diri sendiri dulu. Jangan terlalu fokus atau terlalu keluar dari dalam diri, maka bisa dikatakan kalau ada istilah nanti malah bisa-bisa kehilangan jati diri. Jadi untuk mencari jati diri itu kembali ke dalam diri, bukan yang di luar diri. Walaupun untuk mencari jati diri ya, yang mengenali diri sendiri itu juga tidak lepas dari yang namanya dari luar diri. Misalnya melalui membaca, melalui bertemu dengan guru, dengan mursyid, dengan teman, dengan kolega dan lain-lain. Intinya dengan lingkungan, atau dalam bahasa yang lebih besar yang sering saya bilang adalah alam semesta, karena alam semesta adalah guru kita, guru saya. Tapi intinya segala yang di luar diri itu sebagai kontribusi untuk memahami siapa sih kita dan apa yang ada di dalam diri saya. Jadi yang di luar diri itu adalah cermin, ibaratnya kalau saya yang sering saya sampaikan ke teman-teman itu, yang di luar diri itu adalah cermin. Jadi kalau apa yang sering kita lihat, kita dengar dari luar itu sebenarnya itu adalah kita, atau pelajaran untuk kita lebih mengenal siapa kita, termasuk tadi untuk manajemen mengolah rasa marah menjadi gairah, menjadi semangat, menjadi spirit, menjadi kekuatan yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain dan ke alam semesta. Nah, jadi seperti itu dulu.
Ya memang hanya itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan, sambungan dari video saya yang pertama. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat ataupun sikap saya yang berlebihan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kecubluan, kebodohan saya. Saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, saya hanya sekedar sharing, saya hanya sekedar menyampaikan dari pengalaman yang saya alami, dari kejadian-kejadian perjalanan hidup saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk khususnya diri saya, kepada semua teman-teman yang sempat menonton video ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih sudah menonton. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Salam sadar, salam waras. Sampai jumpa teman-teman. Cus, sip.